Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit buat teman-teman semua. Kembali lagi saya akan membahas seputar interestimal ya teman-teman. Kali ini saya akan membahas updatean rumus table yang saya buat semakin mudah dan juga semakin gampang untuk dipahami ya teman-teman. Jadi teman-teman yang sudah mendapatkan tabelnya silahkan teman-teman simak dan juga sambil cocokkan. Di sini akan saya berikan trik dan caranya untuk membacanya ya teman-teman. Dan sebelumnya teman-teman juga harus pahami, saya di sini akan jelaskan 3 hal. Yang pertama, sebelum melakukan transaksi, teman-teman itu luangkan waktu untuk memperhatikan dan mengetahui alur atau pergerakan bagannya ya teman-teman. Itu tidak memerlukan waktu lama, cukup 1 kali, 2 kali, 3 kali atau 4 kali putaran. Saya rasa itu sudah cukup. Yang kedua, teman-teman juga harus fokus, karena bermain interestimal itu tidak semudah yang kita bayangkan ya teman-teman. Dan yang ketiga, rumus itu tidak ada yang 100%. Dan rumus itu hanyalah sebuah patokan supaya kita itu mudah untuk mencari tren atau pergerakan dari pasar atau bagan ya teman-teman. Jadi teman-teman harus pahami, dan saya katakan di sini supaya teman-teman itu tidak bingung. Yang pertama, bisa terjadi 1 kali di A, 1 kali di B, dan itu zigzag. Yang kedua, bisa terjadi 2 kali di A dan 2 kali di B, dan seterusnya seperti itu. Tapi jika sistem kompensasi yang dilakukan, teman-teman dari awal sudah menentukan di mana jalurnya, itu masih bisa teman-teman. Dan lagi teman-teman kan ada yang bilang, "Bang, rumusnya nggak masuk, loss, kebanyakan loss." Di situ teman-teman harus digarisbawahi, banyak loss. Kenapa teman-teman ikuti jalur yang awal? Yang banyak loss itu adalah berarti kebalikan dari jalur yang teman-teman ikutin. Kenapa nggak teman-teman balikin? Sebenarnya di situ pertanyaan teman-teman sudah teman-teman jawab sendiri sebenarnya. Dan itu adalah sebenarnya lah sebuah momen teman-teman itu mendapatkan alurnya. Dan itu sebenarnya itu adalah momen terbaik teman-teman itu bisa mengetahui alurnya. Tapi kenapa teman-teman tetap mengikuti yang salah dan yang benar itu tidak diikutin? Yang teman-teman anggap salah itu adalah yang benar. Jadi teman-teman tinggal balikin. Itu cara bermain sesimpelnya itu sebenarnya sesimpel itu. Tapi untuk memahami rumus itu tidak sesimpel yang kita pikirkan, karena kita harus fokus, kita harus belajar. Jadi teman-teman silakan yang sudah mendapatkan table seperti kemarin, persyaratan yang sebelumnya saya juga tidak memungut uang apapun buat teman-teman. Silakan dibuka dan lihat video selanjutnya, di situ akan saya jelaskan bagaimana cara bermainnya. Yang belum mendapatkan, silakan teman-teman hubungi kontak saya, ada di deskripsi. Cukup dengan mengirimkan bukti subscribe teman-teman ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Oke teman-teman, kita mulai. Untuk awal tetap kita hitung dulu untuk mencari masuk ke table yang mana ya teman-teman. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5.
Mulai dari sini 8 tambah 2 10, yang keluar genap berarti 0. Selanjutnya 6 tambah 1 itu 7, yang keluar juga ganjil berarti 0. Selanjutnya 7 tambah 1 itu 8, yang keluar genap itu adalah 0 sama. Dan ini 8 tambah 4 itu adalah 12, tapi yang keluar ganjil berarti harus ditambah 1. Berarti ini adalah 0001. Jadi teman-teman ingat ini apa? Terus kita refresh. Coba yang keluar adalah apa? Yang keluar ganjil berarti 7 tambah 1 ini kan 8. Berarti yang keluar ganjil itu harus ditambah 1. Nah, berarti tadi 0001 jawabannya adalah 1. Terus kita cari yang 001 hasilnya 1 itu ada di rumus mana? Kita ke rumus, kita cari yang 0001 hasilnya 1 itu adalah kan ini ya teman-teman, ini 1 berarti di rumus A. Nah, untuk selanjutnya teman-teman hitung lagi boleh, tapi sebenarnya di sini sudah kelihatan itu dikurangi 0 terakhir ini kan berarti jadi 0011 gitu ya teman-teman. Tapi untuk lebih ininya lebih baik kita hitung. Berarti kita ngambil di jalur A. Kita hitung 1 2 3 4 5, yaitu ini 7 berarti 0, 8 ini 0, 8 tambah 4 12 berarti harus ditambah 1. Ini 7 tambah 1 8, yang keluar ganjil berarti harus ditambah 1. Nah, kita cari 0011 di A. Kita cari 0011 di A. Mana teman-teman? Ini 0011 di A. Berarti jawabannya adalah 1. Nah, kita ke sini. Berarti kan ini kan 29. Kan 2 ditambah 9 itu sama dengan 11. 11 ditambah 1 berarti 12. 12 itu kan even. Berarti selanjutnya adalah even. Coba kita refresh apakah even atau justru salah. Nah, ini ketika terjadi seperti ini ya teman-teman. Ketika terjadi salah, ini kan salah. Terus langkah selanjutnya berarti kita ingat-ingat aja tadi 0011 harusnya 1 ternyata ke 0. Itu sudah otomatis dia masuk ke rumus yang B. Tapi karena kita awal tadi sudah masuk di rumus yang A yang tadi kita hitung, ya berarti kita tetap di A lagi. Berarti kalau teman-teman hafal kan tadi 0011 hasilnya 0 yang keluar. Berarti kan yang 0 belakang hilangin jadi kan 0110. Langsung saja kita cari 0110 di A. Nih, kita cari 0110. Berarti kan ini nih. Nah, kita kompensasi selanjutnya adalah 0.
Kan jawabannya kosong tuh. Berarti 63 kan 6 ditambah 3 9. 9 ditambah kosong kan 9. Berarti selanjutnya ODD. Oke, kita refresh apakah benar ODD atau tidak. Nah, ini masuk ODD. Jadi ketika gagal seperti itu ya teman-teman. Terus tinggal kita lanjut saja. Tadi kan 0110 itu ada di A dan betul. Kita lihat aja gini teman-teman, langsung ke ini lagi. Nah, tadi kan ini benar nih. Yang ini. Tadi. Berarti kan selanjutnya ya mau teman-teman hitung lagi boleh. Tapi 011 kosong hasilnya kosong, berarti kan selanjutnya dihitung pun 1100. Ini kan sudah ada 1100 tuh. Tinggal kita ikutin. Selanjutnya adalah 1. Berarti 3 ditambah 3 ini kan 6. Nah, dan tadi kan jawabannya kan 1, berarti 6 ditambah 1. 6 tambah 1 kan berarti 7. Berarti masih ODD. Coba kita refresh masuk atau tidak. Nah, ini masuk lagi. Nah, selanjutnya langsung saja kita lihat karena tadi sudah masuk. Kalau mau hitung boleh. Tadi kan berarti 1100 masuk. Berarti kan selanjutnya kan 11001 yang ini ya teman-teman. Nih. Berarti jawabannya itu masih 1. Coba kita hitung. Berarti ini kan 31. 3 ditambah 1 itu 4. Karena tadi jawabannya 1, berarti tambah 1. Berarti jadi 5. Masih ODD. Coba kita lihat. Apakah selanjutnya ODD atau salah. Jadi teman-teman juga harus pahami ya teman-teman. Mungkin ketika emang betul berurutan gini sesuai dengan jalur, iya sesuai, tapi nggak selamanya itu seperti itu ya teman-teman. Karena saya sering katakan rumus itu kan tidak ada yang 100% ya teman-teman. Jadi disinilah rumus ini adalah sebuah patokan dimana kita bisa nanti itu membaca alurnya. Jadi seperti itu. Coba kita refresh apakah masih masuk atau tidak. Apakah masih ODD. Nah, ini masih masuk. Masih masuk ODD. Jadi teman-teman pahami ya. Ini saya sampaikan sekalian. Jadi sebenarnya rumus yang sekarang ataupun kemarin itu sebenarnya jika emang memahami itu sebenarnya sama. Mungkin ini karena teman-teman banyak yang bingung dan pusing, jadi saya persempit dan saya permudah lagi. Tapi intinya sama. Kan ada teman-teman tuh yang bilang ke saya nih, Bang, rumusnya sudah tidak masuk, banyak tebusnya daripada revannya. Revan bisa tebus terus, itu rumusnya nggak masuk. Sebenarnya bukan rumusnya yang nggak masuk, sebenarnya jawabannya itu ada di teman-teman sendiri. Teman-teman kan bilang apa, tebus terus, nah itu kan jawaban. Kenapa sih teman-teman nggak dibalikin aja? Kenapa kok tetap ngikuti di jalur itu gitu? Padahal kan saya sudah sering bilang alurnya pahami. Kan teman-teman udah banyak tuh apa nyampe los terus, kenapa kok tetep aja gitu di jalur yang salah? Kenapa sih nggak ikutin? Kan saya sudah bilang ikutin jalurnya. Jadi yang salah tuh siapa? Ya di diri kita, karena kita tidak memahami.
Makanya saya sering sarankan awal itu jangan pelit waktu ya teman-teman. Jangan pelit waktu. Karena bermain IM, interesting mall itu nggak semudah yang kita kira. Nggak ada yang rumus seperti rumus ini terus masuk. Iya, kalau lagi masuk semua masuk. Iya. Jadi teman-teman pahami lagi. Di sini sudah saya persempit dan permudah. Jadi teman-teman tidak perlu melihat ke bagan lagi, tinggal langsung main di sini. Tapi teman-teman ingat ini saya katakan, biar tidak terulang lagi. Di rumus itu bisa saja terjadi zigzag. Maksudnya zigzag itu bisa di A satu kali, B satu kali, kembali lagi ke A, kembali lagi ke B. Tapi kalau terjadi zigzag seperti itu, walaupun teman-teman mengambil di A, itu masih bisa kompensasi mudah. Dan ada yang terjadi 2 kali 2 kali. 2 kali di A, 2 kali di B. Jadi bergantian. Tapi kalau memang teman-teman malas untuk melihat itu, di A terus pun masih bisa. Karena paling loss 2 kali dan masih bisa kompensasi. Gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman pahami itu apa yang saya katakan ya teman-teman. Jadi luangkan waktu dulu teman-teman untuk mempelajari. Jangan sampai langsung pasang ya, itu ya sama aja bunuh diri ya teman-teman. Saya juga nggak mau lah dengar teman-teman lo sampai banyak itu. Makanya saya sering jelaskan, tolong pahami, pelajari. Bahkan teman-teman nanya di WA, saya jawab. Tapi maksud saya itu pahami di video dulu, kekurangannya nanti saya jawab. Karena kenapa saya buat video penjelasan itu, karena ada yang emang hal yang tidak bisa saya jelaskan lewat chat gitu loh, lewat chatting ya teman-teman. Jadi saya harap teman-teman benar-benar memahami yang sudah dapat tabelnya, karena sesuai permintaan saya yang kemarin. Terima kasih. Tujuan saya adalah biar kita japri aja kalau masalah di ini di tabelnya, tapi untuk masalah caranya tetap saya upload di YouTube. Jadi silakan teman-teman lihat dan perhatikan. Nanti kalau emang ada yang tidak paham, kurang paham, bisa ditanyakan. Yang belum subscribe silakan subscribe, karena ketika nanti ada perubahan, ketika ada hal-hal baru, ketika ada trik-trik baru, pasti saya akan upload dan teman-teman tidak ketinggalan. Mungkin video ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.